Sudah? Kita mulai dulu. Dulu salin tadi. Kita mulai dulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah. Ahmadu Rabbi wa hibal quli. Wassalli ya Rabbi ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' wa min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wili. Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang online bisa dengar suaranya dengan jelas? Bisa, Ustazah. Alhamdulillah. Ya, mohon pemaklumannya ya kalau jadwal tarjimnya untuk pekan ini dan mungkin untuk pekan depan ya, karena anak-anak di sini masih ada ujian dan sampai pekan depan insya Allah masih ujian ya. Untuk pekan depan kan ujian dinianya, jadi mungkin kemungkinan masih diajukan jadwalnya menjadi lebih pagi. Semoga lebih kemudahan dan semoga nanti rekamannya Anda tidak terlupa untuk langsung mengecek. Nah, seperti biasa kita sebelum masuk ke tarjim, Anda mau nyampaikan dulu bagi yang ikut di kelas tahsin, Anda sudah share tugas hafalan di grup tahsinnya. Bisa dibuka nanti. Hafalan selain masuk kan Anabak sudah selesai. Ya, Anabaknya sudah selesai. Kita masuk ke surah An-Nazi'at 5 ayat ya. Kan pendek-pendek. Ya. Tidak keberatan? Keberatan Wanda. Kan sesuai dengan tarjimnya ya. Kan dari ayat 1 sampai 5 masih berupa apa? Sumpahnya Allah ya, masih pendek-pendek. Jadi 5 ayat dan juga selain An-Nazi'at 5 ayat ada tugas hafalan doanya. Nanti bisa dibuka di grupnya atau tugas hafalan doa untuk meminta pertolongan pada Allah supaya diperbaiki urusan dunia dan akhirat kita. Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri wa asli li dunyaya allati fiha ma'ashi wa asli li akhirati allati fiha ma'adi. Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'al mauta rahatan li min kulli syarr. Pendek ya? Pendek ya, Masya Allah pendek banget. Allahumma aslih li dinil ladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, asli ya sudah. Ambilkan dari buku doa dan Quran, buku doa dari Al-Quran dan Sunnah karya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Nanti kalau yang punya bisa dicari tentang doa memperbaiki urusan dunia dan akhirat kita. Ya, nanti bisa. Kenapa? Tidak ada yang jauh. Karena agak kepanjangan kalau buat anak-anak. Tapi itu sebenarnya doa yang kita perlukan. Ya. Lagi sekali Ustazah doanya. Nah, lagi sekali doanya. Mu Habibah mau kan? Nanti insya Allah nasihat doanya. Iya Ustazah. Insyaallah. Jadi anak ulang. Allahumma asli li dini alladzi wa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang dia menjadi benteng urusanku. Wa asli li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah kehidupan duniaku yang dia adalah tempat aku untuk mencari penghidupan. Wa asli li akhirati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku yang dia menjadi tempat kembaliku. Allahumma ja'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupanku ini sebagai penambah kebaikan untuk diriku. Wa ja'al mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikanlah kematianku ini sebagai tempat istirahat dari keburukanku. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim insyaallah. Situ. Nanti bisa dibuka. Kalau ya yang sudah punya buku doa dari Quran dan Sunnah bisa dicari di
tema memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Ya, tidak terlalu panjang, paling kalau ditulis ya 3 baris gitu. Ya, ya Milmi. Anti ya porosnya gini, Umalfa, Muriska, Wildan, kenapa ekspresinya begitu? Jangan begitu ya, saya jadi takut. Ya. Karena dia lebih serius daripada ustadzanya melihatnya. Jadi kan ustadzanya kan takut gitu ya. Ya. Oh iya, serius. Nah, kita mulai seperti biasa dari surah An-Nazi'at, kita memurojaah, menyempurnakan hafalan kita dalam menerjemahkan surat An-Nazi'at. Kemarin sudah sampai ayat ke-10. Ya. Kenapa? Di sini. Nah, seperti kemarin, ini kalau apa murojaahnya Anda langsung tanyakan bahasa terjemahnya antuna bahasa Arabnya bisa lebih mudah seperti itu Kak, atau dipreteli dulu? Dipreteli itu maksudnya di satu-satu. Dipreteli. Satu pada Oh, dari ayat 1 sampai 5-nya kelihatannya. Kok gak ada diskonan gitu ya? Ya. Oh ya, sekalian anak ingat kemarin setelah anak beberapa kali mengikrot, anak ada kekeliruan dari ayat 1 sampai 5. Huruf wawu dari ayat 1 sampai ayat 5. Ayat 4 dan 5 huruf fa. Wawu di ayat 1, 2, dan 3 itu adalah wawu kosam, harful kosam. Jadi artinya sumpah ya. Kalau kemarin kan anatikan dan ya. Sebenarnya tidak terlalu jauh. Karena sebenarnya memang itu masih, dan itu maksudnya masih berkaitan dengan sumpah. Dan fa pada ayat 4 dan 5 itu juga merupakan huruf kosam, huruf bersumpah. Maka diartikan juga demi, fasabiqatis sabaqah, dan demi, bukan dan, demi yang mendahului dengan kencang. Ya. Oh lampunya lampunya mungkin. Ya, ya. Nggak ingat lupa. Iya kalau nggak ingat mesti lupa. Ya, coba di saya dulu. Mungkin dari Albani. Dari Albani. Kosongan. 3 ayat aja, Naza. Ya, mencabut nyawa. Keras dan demi yang mencabut dengan keras. Nggak pakai dan demi gitu ya, tapi langsung demi yang mencabut dengan keras. Demi yang mencabut dengan keras. Ya. Wah demi, ganti demi ya. Demi anasyitoti yang mencabut naskon pelan lembut. Ya. Demi yang mencabut dengan lemah lembut. Ya. Wah demi asa di hati yang turun sabhan tepat. Apa? Sabhan tepat. Iya, nah. Demi yang turun dengan tepat. Ya. Lanjutkan sebelahnya. Lambati Ummu Azam. Langsung ke Ummu Azam. Demi as-sabiqati yang mendahului satu tentang demi al-mudabbirati yang mengatur al-urusan yang mahari terbuku tergoncang ar-rajibah di zaman.
tujuh. Tatba'uha. Ittiba. Dua saja Ummu Ilmi, bagi 2 sama Ummu Marcelo, nanti 78. 9, 10, Ummu Marcelo. Tatba'uha. Hah? Mengikutinya tatba'uha. Ya. Rodifah. Rodifah tadi mengiringi. Ya. Mengiringi aja, nggak pakainya. Nggak ada hanya. Terus? Kulubun. Ya, hati-hati, jamak ya. Yauma idin. Ya, kalau yauma idin hari itu ya. Karena yauma hari. Ya, boleh pada hari itu. Izin itu menjadi wah, Syifa apa? Hatinya bagaimana hari itu? Kalau ketemu kiamat ini ya apa? Enggak. Apa bagaimana hati anti? Bergemetar. Gemetar. Berdebar. Berdebar karena takut, tak kompliti ya. Bukan berdebar karena jatuh cinta. Maksudnya berdebar ini ya berdebar kencang karena takut. Kan nanti kalau misalkan melakukan kesalahan terus khawatir kepergok itu kan juga berdebar-debar. Jadi berdebar itu kan nggak harus jatuh cinta gitu ya. Kan berdebar-debar, jantung juga drodok ya. Habibah, drodok itu alias bergetar, alias shaking your heart, oke? Paham Ustazah. Nanti khawatirnya dia tanya, apa drodok ya. Jadi ini maksudnya berdebar karena takut, bukan karena lainnya. Sudah tidak ada tak berdebar karena yang lain, cuman karena takut. Ya. Lanjut, Ummu Marcelo. Ya. Mereka berkata, apakah? Iya, sungguh kami. Sungguh aja satu kali ya. Ya. Sama. Iya. Hafiro. Nah, sekarang coba teman-teman yang online. Sudah hadir 7 orang. 6 orang ya, 7 mana? Jadi Zulkhaidir, siapa ini ya? Ini ada nama Dedi Zulkhaidir. Ada Ustazah. Oh, Pak Dedi. Ummu Adam. Ya, tapi ini Ummu Adamnya ya. Iya. Dedi. Oh, Bu Edi ya. Ya. Karena murid-muridnya Antuna ini anak jadinya rotok-rotok. Nah, Ummu Adam siap? Yang kemarin Afwan Ustazah, anak kemarin nggak ikut, jadi ini masih polosan, belum ditarjim. Yang ayat 1 sampai 5 aja, kan nggak polosan sudah. Ayat 1 sampai 5 kan nanti ikut ya. Masih polos sih di sini. Nanti nggak ikut sama si An. Iya. Ini ada rekamannya juga, belum dikerjakan. Ya. Nah kemarin nyatet yang untuk ini salah apa? Yang landasan utama itu aja. Yang ini belum. Iya, insya Allah segera lengkapi. Ini anu aja, tarjimnya sekarang sama berdiri di seterap. Baik, Ustaz. Nah, berarti tolong disimak ya sekarang. Ustazah. Nah, ulang lagi. Coba Maya Mu'alif bisa? 1 sampai 3. Iya, na'am Ustazah. Apa tadi? Wan nazi'ati ghurqa.
wa demi an-nazi'at yang mencabut, gorko keras, demi yang mencabut dengan keras, wan nasyitati nashta, wa demi an-nasyitat yang mencabut, nashta lembut, demi yang mencabut dengan lembut, wasabihati sabha, wa demi as-sabihat turun, sabha cepat, demi yang turun dengan cepat. Ahsanti barakallahu fiik Umali. Ummu Sama, bisa? Lanjutkan 345. Ummu Sama. Ini lagi ada kerjaan Ustaz ya. Bagaimana? Ini sambil disambi gitu maksudnya. Coba Ummu Fadil bisa? Ya, insya Allah Ustazah. Betul. 345 apa 456 Ustazah? 345. 345. 345. Wasabiqun. Ya 456. Iya. Fasabiqati sabqa. Fa yang Fa apa tadi? Jadi maka ya, demi ya. ya Fa-nya ini ayat 45 demi. demi. Fa demi sabiqati mendahului sabqa kencang. Ya. Demi yang mendahului dengan kencang. Fal mudabbirati amro. Fa demi al mudabbirat mengurus atau mengatur. Amro urusan. Demi yang mengatur urusan. Yauma tarjufur rajifah. Hari keguncangan. Yauma hari tarjufu mengguncang ar-rajifah keguncangan. Hari ketika tiupan pertama yang mengguncangkan bumi. Nanti barakallahu fiik. Coba. Ummu Habibah 7, 8. Naam, Ustazah. Tatba'uha Sudah ada ya? Sudah kemarin sudah mengikuti ya? Udah, Ustazah. Apa tadi? Tatba'uha radifah. Akan menyusul. Akan menyusul, Ustazah. Menyusul. Akan Bahasa, mengiring. ya, mengikuti. Akan mengikuti. Mengikuti. Ha? Hari ya, Ustazah. Ha-nya. Maksudnya bawah nya. Mengikutinya. Ar-radifah. Radifah tiupan. Betul, Ustazah. Terus di sini. Salah, Ustazah. Mengikutinya tiupan, Ustazah. Ar-radifah. Ar-radifahnya apa? Tiupan yang kedua. Ya, boleh mengiringi. Ar-radifah itu mengiringi ya. Mengiringi. Tatba'uha, Ustazah. Tatba'uha mengikuti. Ar-radifah Mengikuti. Oh, mengikuti, mengiringi. Mengikutinya, mengiringi. Ya, kalau diartikan secara kalimat sempurnanya, mengikutinya tiupan yang kedua. Tiupan yang kedua. Ya, yang nomor 8. Yang ke-8. Kulubun yauma izin wajifah. Kulubun, hati-hati manusia. Ya, hati-hati. Manusia. Yauma izin pada hari itu. Wajifah yang berdebar. Grodok, Ustazah. Apa? Grodok. Bukan grodok. Grodok. Kan bahasa Indonesia aja enggak apa-apa. Tak apa, Ustazah belajar baru. Oh, ya silakan teman dulu. Grodok. Berdebar. Grodok. ND. Grondok. Grodok bukan grondong. Grodok. Grodok. Susah sikit ni, Ustazah. Apa?
Wajifah itu berdebar Ustazah Ya, dalam ketakutan. berdebar takut. Nah, Kulubun, hati manusia itu pada hari itu dalam ketakutan. ya. Nah, Sambung lagi Ustazah. tidak cukup, Pak Subut. 2. Yakfi ayat selanjutnya 9, 10. 9, 10. Uti Umu Iqmal? Umu Iqmal bisa? Kemarin mengikuti? Ya Ustazah, mengikuti. Ya, Apa tuh? 9 nih. Absaruha, penglihatannya. Khosyiah, tertunduk. Abu Suariya, ya. Absaruha, pandangannya. Khosyiah. Ya, tadi sudah betul tertunduk. Jadi pandangannya tertunduk. Tertunduk. Ya benar. Yaquluna, mereka berkata, apakah inna sungguh, la sungguh, marduduna. Inna ini ada alifnya ya. Jadi ada domirnya, ada kata ganti orangnya. Jadi inna, asalnya ini adalah gabungan dari inna dan nahnu. Jadi diringankan, ditakhfif jadi inna. Jadi sesungguhnya kami, sungguh kami. Sungguh kami ya. Ya. Inna, sungguh kami, la sungguh, marduduna, dikembalikan fi dalam al-khafirah, keadaan semula. Ya, keadaan semula. Nah, Ahsanti barakallahu fiik, Umu Iqmal. Nah, coba satu putaran lagi di sini. Umu Ais, Minna Anti. Kok mau saya ekspresi ini? Belum ada. Iya, ayat 1. Loh, kan belum ikut sama sekali. Belum. Kan ada rekamannya waktu itu ini. Nanti jangan memperlihatkan anak jadi kojam lo ya. Coba 1 sampai 3. Wanasyitati, demi malaikat yang menyangkut nyawa, naston dengan berat. Wasabihati, demi malaikat yang turun sabhan dengan cepat. Lanjut lagi Bang. Wasabiqati, Kosong nih. Iya. demi yang mendahului sabakon wal mudabbirati, demi yang mengatur amron urusan yauma hari tarjuku mengguncang arrojifah guncangan. Ya. Coba kalimat sempurnanya gimana? Dari fasabiqati sabiqan. Demi yang mendahului al-mudabbirati amra, demi yang mengatur urusan yauma tarjuku rojifah, hari mengguncang terguncang ya Allah. Hari Arrojifah kemarin apa? Kok goncangan itu? Tiupan pertama. Hari ketika tiupan pertama. Hari ketika tiupan pertama menggoncang. Ya. Mezar 78.
Tatba'uha ada haknya itu domirnya. Hanya tatba'u mengikuti haknya ar-radifah mengiringi. Qulubun yauma idzin wajifah, qulubun hati-hati. Qulubun gitu loh Bu ya. Qulubun hati-hati yauma idzin pada hari itu wajifah berdebar-debar. Ya. Ya enggak, muafah. Pandangan khosi'ah petunjuk. Pandangan haknya itu. Pandangannya khosi'ah petunjuk. Yaqulu mereka Yaquluna. Yaquluna mereka berkata, apa inna sesungguhnya la Inna sesungguhnya kami ya. la sungguh mardudu dikembalikan di dalam kafiro keadaan semula. Ya, alhamdulillah. Tuh, Ana ulang ya. Tadi mungkin ada yang ketinggalan. Jadi dari ayat 1 sampai 3 huruf wawu kemarin kalau Ana terjemahkan jadi dan ya, ini huruf qasam semua. Jadi artinya demi ya. Begitu juga dengan huruf fa di ayat yang 4 dan 5. Fasabiqati itu juga demi, fal mudabbirati itu juga demi karena ini merupakan sumpah Allah Subhanahu wa taala semuanya. Jadi artinya demi. Terus di ayat yang ke-6 ar-rajifah keguncangan. Kenapa kok dimaknakan jadi tiupan yang pertama? Kenapa kemarin? Karena sangat mengguncang. Jadi kalau di makna secara globalnya ar-rajifah itu adalah tiupan pertama, disifati dengan tiupan pertama itu mengguncang dengan segoncang-goncangnya. Terus kalau tiupan kedua kenapa dimaknai ar-rajifah? Karena mengiringi. Tiupan yang pertama. Yang pertama, karena ar-radifah secara lafaz maknanya adalah mengiringi, sehingga diistilahkan mengiringi untuk tiupan yang kedua. Jadi dari ayat 1 sampai 5 adalah isi dari adalah tema sumpah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 itu merupakan isinya, muqsambihnya dari isi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegaskan setelah bersumpah, berarti kalau bersumpah itu untuk menekankan sesuatu, memberikan keyakinan bahwasanya hari itu ada dan dengan sifat yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan, hari yang benar-benar menggoncangkan hati, menjadikan hati setiap manusia yang menyaksikan itu merasakan ketakutan dan pandangannya tertunduk karena merasakan penyesalan, tidak mau mengimani yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada ayat 10 mereka mengatakan orang-orang kafir itu yaquluna inna lamardudu fil hafirah. Apakah kami ini sungguh akan dikembalikan dalam keadaan yang semula? Maksudnya keadaan semula yang bagaimana? Dalam kondisi sebagaimana dia hidup di dunia. Dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke ayat 11. 11 sampai berapa ini? 20. Iya. Kenapa? 5. Iya. Nanti aja gitu. Nah, 5 ayat ya. Tidak apa, anak kan menawarkan, barangkali mau tambah. Ya. Apalah enggak, 5 ayat aja. 5 ayat aja kadang nggak sinau ya. Siapa ini? Yang online juga begitu kah? Tidak dipelajari? Ya, sama. Iya. Baru tadi pagi belajar Ustazah. Belajar ya sama pagi. Jadi biar barusan belajar nemplek, nanti setelah itu hilang. Astagfirullahaladzim.
Ya, kita lanjut ke ayat 11. Ini masih melanjutkan perkataan orang-orang kafir dari mulai ayat 10 ya. Di mana tadi mereka mengatakan ainna lamarduduna fil hafira. Aiza kunna idzaman nakhira. Huruf istifham. Apa artinya? Apakah? Apabila. Apakah? Ini adalah huruf istifham. Kalau yang sudah belajar bahasa Arab sudah paham huruf istifham untuk bertanya. Artinya apakah? Idza, apabila. Kunna. Nah, kunna ini ada alifnya, ada nun tasdid, ada alif berarti seperti inna di ayat 10 tadi ada dhamir nahnu. Berarti kami menjadi. Idzaman, tulang belulang. Iya. Tulang Ustazah. Ya, tulang. Tulang. Nakhira, hancur. Jadi maksudnya aiza kunna idzaman nakhira. Kan tadi di ayat 10 mereka mengatakan apakah benar kami akan kembalikan ke bentuk yang semula? Apakah kami akan menjadi dari tulang yang hancur? Apakah setelah kami sudah menjadi tulang yang hancur? Apakah kami yang telah menjadi tulang yang hancur lebur? Apakah kami yang telah menjadi tulang yang hancur lebur ya? Maksudnya itu sudah menjadi remah-remah, sudah tidak bercampur dengan tanah. Apabilanya? Kenapa? Apabilanya enggak dimasukkan dalam? Apakah apabila menjadi tulang yang hancur? Qalu tilka idzan karratun khasirah. Qalu, mereka berkata, tilka itu, idzan ya, idzan itu ya, idzan fathatan ya. Idzan ini artinya kalau begitu. Ya, kalau begitu atau jika demikian. Apa? Boleh sama-sama benarnya. Kalau begitu. Kita samakan visi. Ya, kalau begitu saja. Kalau begitu. Dek. Sudah? Karrotan pengulangan. Karrotun pengulangan. Khasiratun merugikan. Khasiratun merugikan. Jadi mereka berkata kalau begitu itu adalah pengulangan yang merugikan. Jadi qalu tilka idzan karratun khasirah. Kalau begitu, mereka berkata, kalau begitu, itu adalah pengulangan yang merugikan. Mereka berkata, kalau begitu, itu mereka berkata, kalau begitu, itu adalah pengulangan yang merugikan. Ya kan dibangkitkan lagi dengan keadaan semula meskipun sudah menjadi tulang yang hancur, maka mereka mengatakan itu adalah pengulangan yang merugikan. Fa innama hiya zajratu wahidah. Fa apa fa? Maka di sini fa maka karena memulai istilahnya ini sudah titik tadi ya.
ini sudah bukan perkataan ayat 13 sudah bukan perkataan orang-orang kafir. Fa maka innama sesungguhnya hanyalah. Fa maka innama sesungguhnya hanyalah dia ini domir untuk satu orang, domir gaib, domir untuk kata ganti orang ketiga. Jadi untuk yang dibicarakan. Kan kata ganti dalam bahasa Arab itu ada pihak pertama yang mengajak bicara, pihak kedua yang diajak bicara, pihak ketiga yang dibicarakan. Nah, hiya ini termasuk kata ganti orang ketiga yang dibicarakan. Jadi ini hiya adalah kata domir, kata ganti mu'anas untuk benda wanita. Ya, dia kembali kemana? Kembali ke karotun. Pengulangan. Jadi hiya ini adalah dia itu maksudnya adalah karotun tadi, pengulangan. Ya. Hiya zajrotun, tiupan. Wahidatun, sekali saja. Jadi maksudnya fa innama hiya zajratun wahidah, maka sesungguhnya pengulangan itu hanya dengan sekali tiupan saja. Maka sesungguhnya pengulangan itu hanya dengan sekali tiupan saja. Sudah? Fa iza hum bisahirafa, maka iza tiba-tiba. Bukan apabila ya yang ini ya. Ditulis dulu. Iza yang ini artinya tiba-tiba. Jadi iza ini, huruf iza ini ada beberapa macam. Ada yang kalau yang tadi dia yang berapa? 11 ya. Aiza ya. Kalau begitu. Apakah, apabila gitu ya. Kalau ini iza yang di ayat 14 ini artinya tiba-tiba. Jadi kalau iza yang di ayat 11 ini adalah huruf dzarfiyah syartiyah yang artinya apabila. Menunjukkan seperti ketika. Huruf dzarfiyah syartiyah, dha ra fa ya ta marbuto. Kalau mau yang nulis Orkia. dzarfiyah syartiyah. Shin ro to ya ta marbuto. Dzarfiyah syartiyah artinya apabila. Kalau iza yang artinya apabila itu disebut dengan apa? Dzarfiyah syartiyah. Sedangkan kalau yang di ayat 14 ini izanya yang artinya tiba-tiba disebut idza fujaiyah. Idza fujaiyah artinya tiba-tiba. Tiba-tiba. Yang itu belum dapat Ustazah. Apanya? Yang itu yang zarfiyah, fujaiyah tu belum dapat Ustazah. Belum dapat dari mana? Karena memang baru ini disampaikan. Jadi nanti belum dapat kalau dari Ana. Fujaiyah. Iya. Yang Kan. ayat 14 itu ida huruf apa Ustazah Afwan? Nama? Yang untuk ayat 14 idanya huruf apa itu? Idza fujaiyah. Fujaiyah. Iya. Artinya tiba-tiba atau seketika. Kalau apa yang dzarfiyah syartiyah tadi kan apabila. Apa? Nah. Arti yang Sudah? Bisa dilanjut? Hum mereka. Hum ini sama seperti hiya tadi ya, kata ganti orang ketiga, cuman dia untuk jamak lebih dari 2, 3, 4, 5 orang. Faiza hum bisahiro dengan. Tapi di sini artikan di ya. Di.
Sahira, permukaan bumi. Faizahum bisahiro, maka mereka tiba-tiba atau mereka tiba-tiba di atas permukaan bumi. Ya, di permukaan bumi. Maka mereka seketika mereka tiba-tiba di permukaan bumi. Jadi maksudnya itu tadi pembangkitan hanya dengan sekali tiupan saja dan mereka seketika ada di permukaan bumi. Hal selanjutnya ini sudah titik. Sudah titik. Lanjut ke paragraf baru. Hal ataka hadisu Musa. Ini paragraf baru. Hal ini juga huruf istifham seperti A tadi, hamzah istifham. Apa artinya? Apakah? Hal apakah? Ata telah datang. Kamu. Ini juga kata ganti ya. Kamu kepadamu. Berarti maksudnya ataka ini datang, telah datang kepadamu. Hadisu cerita. Kenapa? Hadisu cerita. Musa, Nabi Musa alaihissalam. Jadi maksudnya apakah telah datang cerita atau kisah boleh ya, cerita tentang Nabi Musa alaihissalam. Hah? Ya, apakah telah datang kepadamu cerita tentang Nabi sambil pecah. Cuci dulu kakinya, tanya biar dulu. Apakah telah datang kepadamu cerita tentang Nabi Musa? Pada orang-orang kafir. Sebentar, karena orang kafir ini sebenarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi maksudnya ditujukan untuk menceritakan kembali kepada orang-orang kafir Quraisy. Jadi ini Allah SWT di paragraf baru ini mengangkat kisah tentang Nabi Musa alaihissalam. Maksudnya karena kisah Nabi Musa alaihissalam itu kan dengan Firaun. Dan Firaun itu kan dari kaumnya yang kisah yang istilahnya sudah familiar. Bahkan familiar terdengar kepada orang-orang Yahudi juga. Anak yang di mana? Anak ya. Jadi ini di paragraf baru Allah SWT mengungkit tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Karena kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun ini adalah kisah yang sudah familiar baik di kalangan orang-orang Yahudi ahli kitab maupun sampai ke dalam orang-orang kafir Quraisy. Jadi kisahnya itu sudah istilahnya sudah turun-temurun. Nah, di sini maksudnya adalah karena orang-orang kafir Quraisy itu sudah memahami, sudah mengetahui kisah tentang Fir'aun yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan
kamu gak iling kah, gak inget kah tentang kisah Fir'aun yang aku tenggelamkan karena dia mengingkari dakwah Nabi Musa. Di mana dia di dalam surah An-Nazi'at nanti dia berkata faqala ana rabbukumul, dia mengatakan mengklaim bahwasanya dialah Tuhan yang maha tinggi. Tapi bagaimana keadaan akhirnya? Dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Firaun ini mendapatkan azab 3 kali. Yang pertama di mana? Di laut. Kedua di mana? Alam barzakh. Ketiga di mana? Di neraka. Kita sudah bisa pastikan kalau dia di neraka ya, karena sudah ada dalilnya. Ya, karena sudah ada dalilnya, baru kita bisa menyatakan bahwasanya dia adalah penghuni neraka karena sudah ada dalil baik dari kitabullah maupun dari qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada dalil, jangan bermudah-mudahan kita menyatakan orang tersebut kafir atau menyatakan orang tersebut penghuni surga. Tidak boleh karena kita tidak tahu ujung akhir kehidupan seseorang kecuali yang sudah ada dalilnya dinyatakan oleh Allah SWT dan Rasulnya bahwasanya dia adalah penghuni neraka maupun penghuni surga. Salah satu contohnya yang sudah dinyatakan sudah pasti menjadi penduduk neraka adalah Fir'aun. Dan ada lagi siapa? Abu Lahab. Kalau di juz 30 kan Abu Lahab, Abu Jahal juga ada ya. Abu Lahab di surat Lahab. Abu Jahal di surat Abu Jahal sama Abu Lahab ini sama. Beda. Sama-sama pamannya Nabi. Ya, Abu Jahal ini paman dari Umar bin Khattab dari jalur ibu. Umar bin Khattab. Nanti diliru Ummu Ilmi loh, nah kata PR itu loh. Ummu Ilmi, anak jadi inget. Belum ngumpulin tugas kayaknya. Ya. Ya, tidak apa-apa. Kita kembali dulu ke materi. Ke materi Umulabibah. Ya, jadi tidak apa-apa. Umul dan belum mengumpulkan jadinya. Juga. Nggak punya kitabnya ya Ustazah. Apa? Ada di Google, nggak berani share Ustazah. Nggak apa-apa Ustazah. Berarti ini harus paham. Aslinya Ustazah itu menyuruh beli untuk beli sirah Nabi. Memang sirah Nabi. Sampai kemarin siapa bukunya bahasa Arab nih, Masya Allah ya. Harus punya ya. Nggak cinta ini kayaknya. Buktikan cintanya, dibaca, sampaikan ke anak-anak. Saya tidak promo, saya bukan penjual buku, ya. Saya bukan. Nanti tidak berdagang. Walah, bilang nanti tambah dijawab. Ya. Jadi teman-teman, kita lanjut tadi ya. Jadi Allah di ayat 15 kita tutup dengan paragraf baru. Masuk paragraf baru, Allah SWT mengingatkan melalui Rasulullah SAW untuk mengingatkan, memperingat orang-orang kafir Quraisy. Tidak ingatkah kamu tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun, di mana kalian sudah memahami dengan betul, mengenal cerita tentang mereka. Bagaimana keadaan kondisi akhir dari Fir'aun yang mengingkari dengan dakwah Nabi Musa alaihissalam supaya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengingkari juga dengan kenapa? Ya, enggak apa-apa. Sepertinya kita butuh subtitle di sini ya. Subtitle. Di bawah. Ya, seperti itu ya. Nanti insya Allah
pembahasannya secara mendetail, insya Allah kalau kita sudah di selesai akhir ayat. Sekarang ini Ana cuma merangkaikan sedikit-sedikit supaya Antuna itu memahami. Kita menerjemahkan. Ana ingatkan kembali, kita membuka kelas tarjim tujuannya adalah untuk bisa lebih memahami isi dari Al-Quran. Yang awalnya kita sudah hafal An-Naba, sudah hafal An-Nazi'at, hanya sekedar hafalan, istilahnya hanya sekedar covernya saja, tapi tidak mengetahui kandungannya, ingredients, apa, komposisinya, komposisi ingredient. Ingredient itu buat racikan kue, Ustazah. Ya, ingredient itu racikan kue ya. Jadi maksudnya komposisi. Kalau kita beli bahan itu kan tahu komposisinya apakah ini halal apa baik atau tidak. Kan kita kalau itu aja jelimet ya. Kita berada. Kalau Al-Qur'an ya, kita ini membuka kelas tarjim maksudnya itu tadi. Kita tidak hanya sekedar menghafal tapi kita tahu apa isinya. Dan di kelas tarjim ini tidak hanya sekedar menghafalkan maknanya tapi kita juga tahu rangkaian kisahnya. Ya, dan semoga itu tidak menjadikan bingung ketika mengamalkannya di dalam bacaan sholat. Ya, jadi An-Nazi'at, ulang. Sumpah Allah SWT dari ayat berapa ke berapa? 1 sampai 5. Lalu isi dari sumpah Allah SWT itu dari ayat berapa sampai berapa? 6 sampai 9. Lalu ayat apa? Ayat 10. Yang uluna ini adalah perkataan orang-orang kafir. Perkataan orang-orang kafir menanggapi tentang hari akhir tadi. Dari ayat 10, 11, 12. Ya. Perkataan orang-orang kafir dalam menanggapi hari akhir. Ayat 10 sampai 12. Mereka mengatakan yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Apakah sungguh-sungguh kami dikembalikan ke dalam keadaan semula? Apakah apabila kami sudah menjadi tulang belulang yang hancur? Mereka mengatakan sungguh ini adalah kalau begitu ini adalah pengulangan yang merugikan. Itu adalah perkataan ucapan orang-orang kafir. Lalu di ayat yang ke-13 ini pengabaran dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pengulangan, pembangkitan itu hanyalah dengan sekedar satu tiupan saja. Maka seketika tiba-tiba mereka sudah di permukaan bumi. Ayat minum dulu. Pengabaran Allah, pembangkitan hanya satu tiupan. Dari mana? Ayat 13. Ayat 10 sampai ayat 12. Itu adalah perkataan orang kafir. Menanggapi hari akhir. Hari akhir. Kalau ayat 13 Pengabaran dari Allah bahwasanya Allah untuk kayak meyakinkan bahwasanya pembangkitan kalian itu hanya dengan sekedar satu tiupan saja. Maka seketika tiba-tiba mereka berada di permukaan bumi. Ini kan Ana cuma ngulangi ayat 13 dan 14 itu tadi ya. Ya. Ya, ini dua ini loh di depan ya, Om ya. Ya. Yang online bisa diikuti? Bisa, Ustazah. Ada yang ketinggalan? Enggak. Enggak, Ustazah. Ada yang ketinggalan masih kosong bisa disampaikan? Tidak apa-apa diulang. Ketinggalan Ustazah. Nanti ketinggalan dari mana? Itu Ustazah, tadi anak kira Zoom-nya belum mulai Ustazah. Ternyata udah mulai. Iya, ini dimulai agak awal karena ujian anak-anak ini. Jadi nanti rumah aja. Apanya ya? Oke. Ya. Tadi ayat 13, 14. Lalu ayat 15 masuk paragraf baru.
baru, masuk paragraf baru, Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah Nabi Musa dan Fir'aun, dakwah Nabi Musa kepada Fir'aun adalah untuk mengingatkan, memperingatkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang mengingkari hari akhir. Maksud dari Allah mengangkat kisah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun pada ayat 15 ini untuk memperingatkan orang-orang kafir Quraisy tentang akibat yang diterima oleh Fir'aun karena kedurhakaannya tidak mau menerima dakwah tauhid. Dakwah ini kalau disebut dakwah itu adalah dakwah tauhid pastinya ya. Supaya mengesahkan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini wis pelan loh ya suara anak. Masa belum bisa diikuti. Wis pelan gini loh ngomongnya. Bagaimana tadi siapa yang catatan lengkap? Diulang. Karena anak nggak pakai teks ya. Kalau teks itu insya Allah kan anak ngulangi sama persis. Ya. Kalau anak disuruh ngulang pasti ada perbedaan selisih katanya apa-apa. Tapi intinya ya sama. Apa coba? Kedurhakaan terhadap dakwah tauhid. Dakwah tauhid Nabi Musa alaihissalam. Di ayat 15 di Allah memulai ayat 15 ini adalah paragraf baru dengan tema Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Fir'aun. Maksud dari Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah tersebut adalah untuk mengingatkan orang kafir Quraisy yang diterima oleh Fir'aun maksud dari Allah Subhanahu wa taala mengangkat kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun itu adalah untuk memperingatkan orang-orang kafir Quraisy tentang akibat akhir dari keadaan Fir'aun yang tidak menerima atau yang mendurhakai atau yang menentang dakwah tauhid Nabi Musa. Marcelo? Ya, Nabi Musa. Ini belajar tarjim ya, bukan sedang menagih utang. Jadi wajahnya kok kayak orang kebeban utang itu ya, belajar tarjim ini. Yang oleh sudah bisa disimak? Udah, Ustazah. Udah, Ustazah. Masuk gigi deh. Yang online sudah? Sudah, Ustazah. Sudah, Ustazah. Gila. Sudah ya. Yang di sini? Sudah? Sudah tidak ada keraguan dalam catatannya? Tidak ada subhat di dalam catatannya? Ya, jelas loh ya, manhajnya jelas. Catatannya juga harus jelas. Supaya tidak keliru dalam memahami Al-Quran. Ada yang ditanyakan dari sini? Belum selesai.
Ada yang ditanyakan? Sudah. Hanya satu saja. Dari ini berapa orang? 12, 13 orang. Satu saja yang boten. Yang lainnya sudah. Anti berdua kayak meragukan. Ngantuk itu loh. Ya, yang online ada yang ditanyakan? Ustazah, Enggak, Ustazah. Ustazah Ahwan memastikan lagi yang barusan itu tuh untuk ayat 15 yang tentang kisah Nabi Musa itu di situ yang tadi menjelaskan untuk memperingatkan orang-orang kafir Quraisy tentang Fir'aun yang menentang dakwah Nabi Musa gitu ya. 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 Itu ya memahaminya ya. Supaya maksudnya orang-orang kafir Quraisy itu mengambil ibrah, mengambil pelajaran sampai kalian itu berakhir dengan keadaan yang sama dengan Fir'aun. Itu ya. Terlalu cepat kah? Maksudnya supaya orang-orang kafir Quraisy bisa mengambil pelajaran agar mereka tidak berakhir dalam keadaan yang sama dengan Fir'aun. Itu maksudnya. Bisa dipahami, Ummu Adam? Insya Allah. Jazakallahu khair. Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada ya? Berarti tugasnya setelah dipelajari. Ustazah Awan, Ya. Ustazah, Ya. yang inna tadi itu innama artinya apa? Gimana Ustazah? Ayat berapa? 13? Ya, 13. Innama sesungguhnya hanyalah. Oh, hanyalah ya. Ya, sesungguhnya hanyalah. Ada fasl. Sesungguhnya hanyalah. Ada lagi? Sudah lengkap semua ya tarjimnya ya? Iya, iya. Ya itu. Itu saja. Fa-nya maka ya Ustazah. Kenapa? Fa itu diartikan maka ya. Ya, di sini fa huruf istinaf maka. Ya, jazakallahu khair Ustazah. Amin wa jazakillahu khairan. Ada lagi? Jadi di sini kita sudah datang berkumpul, maksudnya dalam mempelajarinya. Tinggal tugas Antuna ketika pulang, apa tugasnya? Murojaah. Diamalkan loh, sudah belajar usul salasa. Berarti apa urutannya? Mempelajari, mengilmui, mengamalkannya. Terus mendakwakannya, sampaikan kemana kalau bagi kita? Iya, ke anak-anak kita. Kenapa bisik-bisik? Disampaikan saja. Kenapa? Mendakwakan orang terdekat. Bisik-bisik terusan. Ya. Terus bersabar di dalamnya. Minta tolong pada Allah. Jadi tadi doa yang di tugas kelas tasin, jangan lupa itu semoga bisa membantu kita semua untuk dimudahkan dalam urusan dunia, akhirat, terlebih lagi urusan agama kita. Nah, alhamdulillah, kanan kiri ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Maksudnya, iya, kan Nabi Musa, Isa, jeda apa masa fatro. Masa fatro itu masa tidak ada turunnya Nabi. Langsung baru Nabi Muhammad. Jauh. Makanya kisah ini diketahui oleh ahli kitab Yahudi, umatnya Nabi Musa, dan Nasara kaumnya Nabi Isa. Nabi Musa, Isa. Ya lah ini Fir'aun itu siapa? Kan Yahudi, Bani Israil ya. Ya kan? Bani Israil. Bani Israil itu artinya apa toh? Bani Yakub.
Jangan terlalu jauh. Kan'an itu anaknya Nabi Ibrahim. Tapi kita nggak boleh bilang Israel gitu. Ya. Karena Isra itu hamba kasih Allah, bahasa ilah. Jadi Israel itu sama dengan Abdullah. Ya memang keturunan Nabi Yakub. Ya. Ya. Nanti aja ceritanya di sini. Ini sudah masa akhiri tadi. Ustazah Afwan, nanti itu nggak rekamannya tolong di-share nggak Ustazah? Iya, insya Allah nanti ini biar mengingatkan anak langsung ditonton Ustazah, gitu ya. Anak kemarin ya, Yang pertemuan kemarin anak kan nggak ikut, yang pekan kemarin itu nggak ada contekannya Ustazah. Biasanya kan di-share di grup. Ini kemarin kok nggak ada share-sharean gitu loh. biar sama teman-teman juga ada yang share. Yang ya, teman-teman Ummu Azam atau yang lainnya di-share catatan tarjimnya itu tidak apa-apa. Gantian. Ya. Nah, belum kita akhiri, jangan rame dulu. Subhanallah. Subhanallah, anak subhanallah ini nyambat. Subhanallah ini nyambat belum kafaratul majelis. Belum kafaratul majelis kok sudah rame nih ibu-ibu. Subhanallah. Ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Rojaah disampaikan ke anak-anaknya, diceritakan kembali suami dan anak-anaknya. Alhamdulillah kalau suaminya juga sama-sama sudah mempelajari, mengilmui, bisa membantu kita untuk memahamkan kepada anak-anak. Jangan membuang-buang waktu yang sudah Allah SWT karuniakan, kecuali hanya untuk hal yang bermanfaat bagi akhirat kita. Nah, kita akhiri. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha Illa anta. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khairan Ustazah. Jazakallah khairan Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakallah khairan Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.